Hai semua, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Malov Kitchen. Wow, ada yang warna ungu, cantik, super lucu ini. Kira-kira ini makanan apa ya teman-teman? Yap, ini adalah biji salak ubi ungu. Nah, sebelum kita lanjut videonya, untuk tahu cara pembuatan dan bahan-bahannya, jangan lupa ya subscribe dulu, oke? Gimana udah subscribe ya? Nah, ini dia teman-teman bahan dari biji salak ubi ungu. Oke, kalian bisa langsung screenshot atau catat ya. Dan ini dia detail bahannya. Aku mau jelasin ke kalian satu persatu. Ini aku udah siapin 1 kg ubi ungu yang udah aku cuci bersih dan potong-potong seperti ini. Oke, bahan yang kedua, aku udah siapin juga 100 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Aku pakai yang merek Sagutani ya guys. Ini kalau disendokin 10 sendok. Next 200 gram gula pasir. Dan next sejumput garam. Lalu ada 4 bungkus santan instan kara. Kalian boleh pakai dari kelapa asli ya. Oke, lanjut juga ada daun pandan yang nanti akan bikin wangi banget biji salaknya ya. Oke, sekarang kita masuk ke step yang pertama. Pertama-tama kalian siapin dulu nih air panas mendidih di atas kompor seperti ini ya, kurang lebih 2 liter ya air putihnya. Kita akan rebus dulu nih ubi ungunya yang mentah tadi ya. Kita masukin satu persatu ubi ungunya kayak gini. Ingat syaratnya airnya harus mendidih, minimal sudah bergelembung ya teman-teman. Karena apa? Nanti berpengaruh kepada tekstur dari si ubi ungu sendiri. Oke, setelah kita masukin semuanya, kita biarkan sampai dia berubah menjadi lembut dan empuk ya. Oke, kita biarkan dulu. Nah, ini sudah mendidih dan sudah mulai berubah teksturnya jadi empuk. Kita tes dulu ya kelembutannya. Nah, ini udah ditusuk pakai garpu, hasilnya udah empuk. Lalu kita akan angkat ke dalam wadah yang terpisah seperti ini ya. Nah, setelah diangkat, kita pindahkan kembali ke wadah atau baskom yang lebih besar. Dan selagi panas ngebul seperti ini, untuk mendapatkan tekstur biji salak yang lembut pulen, kita harus langsung menghaluskan ubi ungunya seperti ini ya. Jadi jangan tunggu sampai dingin, karena kalau ubinya dingin nanti dia keras lagi ya, dan kita nggak bisa dapetin tekstur yang lembut ini. Oke, kita hancurkan sampai bener-bener terlihat pulen ya. Duh, ini warnanya cantik banget loh teman-teman, seperti merah tapi nanti dia jadi ungu. Nah, ini dia hasil akhirnya, sudah lembut pulen, dan ini lembutnya juga udah merata ya. Dihalusinnya pakai garpu atau pakai kocokan telur yang balon itu juga bisa ya. Oke, seperti ini. Kita sisihkan, kita dinginkan sebentar, kira-kira kurang lebih 5-10 menit ya. Nah, setelah agak dingin, kita akan masuk ke step yang kedua. Step yang kedua, kita akan masukin sedikit demi sedikit tepung tapiokanya. Ini fungsi dari tepung tapioka adalah ketika nanti dipulung-pulung atau dibuletin dan direbus, si ubi ungu ini dia nggak ambiar ya teman-teman, jadi dia tetap kenyal dan rasanya lebih enak. Nah, kita haluskan, kita akan ganti menggunakan tangan. Yang pertama, tangannya dicuci bersih dulu ya guys. Ini kalau pakai sarung tangan agak-agak susah, jadi lebih gampang nggak pakai sarung tangan, tapi dengan syarat tangan kita harus sudah bersih, dicuci pakai sabun anti kuman. Nah, kita haluskan sampai si tepung tapioka ini merata dengan ubi ungunya ya. Lalu kita masukkan lagi tepung tapiokanya sampai tepung tapiokanya habis ya. Nah, seperti ini kira-kira hasil akhirnya setelah semua tepung tapioka bercampur melebur jadi satu dengan ubi ungunya. Oke, kita haluskan lagi sampai benar-benar kalis. Nah, setelah kalis, kita siapkan wadah. Kita akan pulung-pulung kecil seperti ini, karena nanti pada saat direbus si ubi ungu ini dia akan melar ya. Jadi aku ini pulungnya membentuk lingkaran atau bulatan kecil-kecil seperti ini ya. Oke, aku pulung satu per satu seperti ini ya, sampai habis. Nah, ini dia jadinya setelah dipulung semuanya ya. Oke, sekarang kita masuk ke step yang ketiga. Panaskan air. Ini nggak usah nunggu mendidih ya guys, jadi cuman terlihat ngebul aja. Kita masukkan langsung pulungan dari ubi ungunya tadi seperti ini. Kita masukkan semuanya pelan-pelan saja.
Lalu kita masukkan gula pasirnya. Nah, gula pasirnya ini ada dua alternatif ya. Kalau kalian mau bikin si ubi ungunya ini manis, kalian boleh masukin di adonan tadi yang pas kita campur-campur dengan tapioka ya. Tapi ini karena aku pengen kuahnya yang manis, jadi aku taruh di airnya ya guys. Nah, setelah itu jangan lupa kita masukkan garam ya. Sejumput garam tadi udah ya belum ya? Kayaknya udah ya. Oke, nah tanda bahwa si biji salak ini udah matang dan siap disajikan adalah dia sudah ngambang seperti ini ya guys. Oke, kita tutup kembali, kita angkat dan kita sisihkan. Next, kita akan bikin kuah santannya dari biji salak ini. Siapkan 1 liter air putih bersih. Kita taruh di atas kompor di wadah baskom yang ukuran sedang. Lalu kita masukkan santan yang sudah aku tuang di wadah agar memudahkan untuk mencampurkannya dengan air ya. Nah, seperti ini. Lalu kita aduk sampai dia merata. Nah, ini kan masih sedikit banget ya. Tadi baru 500 ml yang aku masukin. Nah, ini aku masukin daun pandannya biar tambah wangi dan menggugah selera ya teman-teman. Oke, ini menggunakan api kecil, diaduk-aduk biar dia santannya nggak pecah. Nah, ini aku tambahkan lagi air sebanyak 500 ml. Jadi total air yang dipakai untuk kuah santannya adalah 1000 ml atau 1 liter ya. Oke, seperti ini. Nah, untuk santannya ini kalian bisa ganti pakai susu full cream ya guys, sesuai selera. Nah, ini udah mulai mendidih santannya. Setelah mendidih seperti ini, kita akan masukkan 2 sendok makan tepung tapioka atau tepung maizena juga boleh, yang sudah kita larutkan sebelumnya dengan air ya, secukupnya. Setelah itu, tepung maizena yang udah dilarutkan dengan air kita masukkan ke dalam rebusan santan yang sudah mendidih ini. Fungsinya biar si santan ini nanti dapetin tekstur yang kental gitu guys, jadi lebih enak dimakannya ya. Nah, kalau kalian yang nggak suka kental, it's okay, nggak masalah, nggak usah ditambahin dengan tepung maizena lagi ya. Oke, ini santannya udah mateng. Kita akan matikan kompornya dan kita akan sajikan biji salak ubi ungunya. Oke guys, ini santannya sudah berubah tekstur ya. Tadi yang masih cair, ini sekarang udah berubah agak kental. Nah, sekarang kita akan plating. Nah, ini aku mau sajiin buat anak aku yang udah rewel banget dari tadi mau minta biji salak ya. Nah, ini aku tuangin 2-3 sendok biji salak dengan kuahnya karena kuahnya manis. Lalu setelah itu aku masukin 2 sendok kuah santannya. Kuah santan kental tuh, cantik banget ya warnanya kalau udah ngeblend seperti ini. Jadi guys, biji salak ubi ungu ini kalian bisa jadiin ide usaha takjil pas Ramadan nanti, atau bisa juga jadi sajian hangat untuk keluarga kalian di rumah ya pas buka puasa. Nah, 1 cup ini bisa kalian jual di harga 4.000 sampai dengan 5.000. Insya Allah udah untung, disesuaikan dengan di daerah masing-masing ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video masak dari Malov Kitchen hari ini. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan bagikan postingan ini atau video ini ke teman-teman kalian semua. Dan buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih. Jangan lupa pencet tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video dari Malov Kitchen. Oke guys, aku mau makan dulu ya biji salak, mau testing. Jadi nanti pas Ramadan tinggal jual aja. Oke, sekian dan terima kasih ya. Selamat mencoba, semoga kalian berhasil dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.